Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali Buya Maulana Kampar memberikan nasihat tausiah agama untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita telah menyimak, mendengar dan menonton di tayangan televisi apa yang terjadi di negeri kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab, mendatangkan bencana, gempa bumi, sehingga berapa banyak menelan korban, bahkan orang-orang tidak berdosa dan anak-anak kecil musnah oleh kekejaman gempa yang sangat luar biasa. Sebetulnya kita menyadari dan kita belajar kepada sejarah yang terjadi sebelum kita, sejarah semasa Nabi dan Rasul. Kisah ini sudah pernah terjadi, yang wajarnya kita itu iktibar kejadian-kejadian yang masa lampau, bagaimana Allah menghukum umat di saat itu. Maka pada hari ini terjadi gempa yang sangat dahsyat, dan itu buktinya pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandakan di akhirnya zaman nanti akan datang bertubi-tubi malapetaka dan musibah setiap penjuru dunia. Maka pada pertemuan kali ini saya mengajak kembali, mengingatkan kembali, iktibar untuk kita sejarah yang terjadi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Yang pertama, kita lihat dulu kejadian ujian dan musibah yang terjadi kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Nuh mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, diperolok-olokkan. Nabi Nuh mencanangkan dakwah siang dan malam, mereka tutup anak telinga mereka. Sehingga pada hari itu dan saat itu, saking dahsyatnya dakwah Nuh, mereka tidak terima. Malahan mereka ingin membunuh nabinya. Di saat yang genting itulah Allah mendatangkan bala bencana, ujian kepada mereka. Apa bencana yang datang kepada umat Nabi Nuh? Banjir besar. Semua bukit yang ada di negeri itu tenggelam. Bahkan hanya menurut riwayat 80 orang saja yang selamat masuk ke bahtera sampan Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang lebih luar biasa lagi, anak kandungnya Kan'an dan istrinya tidak masuk ke dalam sampan ini karena mereka tidak beriman kepada Allah. Maka dengan kekafiran mereka saat itu, dengan sombong congkaknya mereka saat itu, melawan Allah, tidak mau tunduk kepada Allah dan patuh kepada Nabi, malah ingin membunuh nabinya, maka Allah datangkan banjir besar sehingga musnah mereka semua. Itu sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Pemirsa dimanapun Anda yang berada, yang kedua kita lihat lagi ujian semasa Nabi Hud alaihissalam. Apa yang terjadi semasa Nabi Hud? Umat Nabi Hud di masa itu didatangkan oleh Allah gempa bumi yang sangat dahsyat.
Mereka doyan dengan maksiat. Mereka setiap saat melakukan pemerkosaan, penindasan dan perampokan. Dan mereka tidak mempedulikan canangan nabinya. Maka saat itu Allah datangkan gempa bumi, hancur porak-poranda mereka di saat itu. Yang terjadi di negeri kita ini persis gempa bumi itu. Nih, asal jauh dari Allah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada nabinya, tak peduli dengan panggilan Allah. Ingat, Allah akan datangkan musibah dan azab yang sangat dahsyat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kita lihat lagi cobaan ujian kepada Nabi Soleh. Umat Nabi Soleh di masa itu mereka juga pembangkang, tidak menerima ajaran Nabi Soleh, sehingga mereka didatangkan oleh Allah petir dari langit, kilat menyambar, hangus, mereka terbakar. Coba zaman sebelum kita mati terbakar, sudah ada sejarahnya. Allah kirim petir menyambar, mereka memakan tubuh mereka semua dengan petir itu, sehingga mereka hangus terbakar. Sudah terjadi di masa yang lalu. Ini sejarah yang harus kita cek dan ulang kembali. Kemudian kita buka lagi sejarah Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Shu'aib menyampaikan dakwah, mereka mengolok-olokkan nabinya, diperintahkan untuk membuat kebaikan, malahan mereka membuat kemungkaran. Mereka sombong dan congkak berjalan di muka bumi ini, seakan-akan mereka tidak minta pertanggungjawabkan, seakan-akan mereka memiliki bumi ini, tidak memikirkan siapa yang punya bumi ini. Maka hari itu dan saat itu umat Nabi Shu'aib alaihissalam, Allah datangkan angin tofan, badai, sehingga semua yang ada di bumi Allah ini sirna, termasuk manusia-manusianya, disapu habis semuanya, mati semuanya. Allahu Akbar, sungguh dahsyat. Dan hari ini sudah banyak yang terjadi, angin itu datang di negeri-negeri yang lain. Maka iktibar untuk kita, dulu kala sudah terjadi hal yang seperti ini. Kemudian yang keenam, kita lihat lagi umat Nabi Lut alaihissalam. Semasa umat Nabi Lut kita paham dan kita kenal sejarah apa kebodohan mereka, apa kemaksiatan mereka. Mereka hari itu menjadikan istrinya kaum laki-laki. Ini sudah ada di Indonesia kaum-kaum yang seperti ini. Maka kita cemas dan takut kepada Allah, ujian dan bala yang datang ke negeri kita ini. Maka semasa Nabi Lut itu yang bernama homoseks, kaum laki-laki bercinta dengan laki-laki, sehingga perempuan mereka tidak mau. Maka umat Nabi Lut saat itu dengan bermacam cara-cara dakwah Nabi Lut alaihissalam, mereka tidak peduli dengan Nabi Lut alaihissalam. Maka di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberi hukum kepada mereka, dilempar batu dari langit. Coba Allah lempar dengan batu dari langit, kemudian Allah angkat bumi ini setinggi-tingginya dan dibolak-balikkan bumi ini, maka sirnalah isi semua di dalam. Allahu Akbar. Alangkah dahsyatnya di saat itu bencana yang Allah datangkan atas ujian yang sangat berat bagi hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah. Makanya pelajaran untuk kita bersama, kisah ini yang sudah pernah terjadi semasa Nabi dan Rasul yang terakhir. Kemudian pemirsa, kita lanjutkan lagi semasa Nabi Musa alaihissalam. Semasa Nabi Musa menyeru untuk Allah, yang lebih dahsyatnya hari itu Raja Firaun yang berkuasa semasa Nabi Musa, dia mengaku dia Allah. Coba betapa beratnya ujian Nabi Musa alaihissalam, tetapi
Allah menyelamatkan kaum Nabi Musa. Semua umat Fir'aun itu, bahkan Fir'aun sendiri, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Dan sampai hari ini Allah buktikan Fir'aun itu jasadnya masih disimpan di museum di Mesir. Allahu Akbar. Yang selanjutnya lagi, sejarah telah mencatat juga umat Nabi Musa yang bernama Qarun. Allah Subhanahu wa taala mengutus Qarun itu sebagai orang yang kaya, tetapi tidak mau bersyukur kepada Allah. Malahan Nabi Musa mengumumkan kepada Qarun untuk berzakat, dia enggan mengeluarkannya. Maka Allah hukum Qarun dan semua hartanya itu ditelan habis di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi. Dan kemudian lagi kita lihat lagi umat Nabi Musa yang Bani Israel tidak mengindahkan hari Sabtu. Mereka semuanya jadi monyet. Karena hari Sabtu itu hari ibadah Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak mengindahkan hari Sabtu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi umat Bani Israel yang tidak ikut beribadah pada hari Sabtu, semua mereka dibuat monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita lihat kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi. Apa yang terjadi semasa beliau yang disebut dengan zaman jahiliyah? Malahan ketika beliau lahir di permukaan bumi ini, tentara Abraha yang memakai tunggangan gajah yang ingin meruntuhkan Ka'batullah pada hari itu, dan saat itu Allah selamatkan Ka'bah itu dengan mengutus burung hudhud atau burung ababil yang membawa batu yang berasal dari kerak api neraka, melemparkan kepada umat-umat Abraha di saat itu sehingga mereka hangus terbakar. Maka pemirsa, dengan sejarah yang 9 macam ini yang sudah saya bicarakan di forum ini, di mimbar ini, mengingatkan kita kembali bahwa kejadian hari ini sudah ada di masa Nabi dan para Rasul. Dan catatan untuk kita bersama, sehebat apapun manusia hari ini, sesombong apapun manusia hari ini, dulu baik sekarang, akan mati dalam kehinaan. Satu orang pun tidak yang selamat. Cek, Fir'aun yang begitu hebat, ujung-ujungnya mati dalam keadaan hina. Abraha yang hebat dan luar biasa, mati dalam kehinaan. Maka jangan sekali-kali kita mencari kekuatan, kesombongan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan oleh Allah, akan mati dalam kehinaan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah nyata, telah jelas kerusakan di laut dan di daratan, ulah perbuatan manusia. Kalau tidak ulah perbuatan manusia, kerusakan tidak akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ini, disengajakan oleh Allah agar mereka merasakan atas mereka apa yang telah mereka perbuat, kata Allah. Tetapi di ujung ayatnya, la'allahum yarji'un, semoga mereka itu kembali ke jalan yang benar. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, maka musibah yang terjadi di negeri yang kita cintai ini sudah ada terjadi sejarah di masa Nabi yang silam.
Solusinya kembali kepada Allah. Jangan jauh dari Allah. Kalau kembali kita kepada Allah, nikmat barokah akan Allah turunkan. Tapi jauh dari Allah, ingkar dari Allah, ingat, musibah dan bencana akan datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Dan selalu kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang dapat musibah hari ini, semoga Allah beri kekuatan, ketegaran dan kesabaran, dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wafat, semoga Allah tempatkan mereka dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.